hari ini kita akan belajar kembali dari firman Tuhan dan sudah di-share di grup KOP dan KPA judul pada malam hari ini. Izinkan saya untuk share screen materi kita. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pendeta. Oke. Sebentar. Ya. Oke. Saya memberi judul Aku dan Bait Allah. Ini apa ya yang akan kita pelajari pada malam hari ini? Dan didasarkan pada Yohanes 2 ayat 12 sampai 25. Dan pelajaran malam ini merupakan kelanjutan daripada pelajaran Selasa yang lalu, yaitu Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sekarang ayat 12 sampai 25. Kenapa ini merupakan kelanjutan? Ini menjadi satu materi pelajaran yang sederhana, tetapi saya berharap akan menjadi bagian kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, lihat gambar yang saya tampilkan di layar gadget Anda. Yang sebelah kiri itu adalah bait suci Yerusalem yang dibangun oleh Salomo. Dan yang sebelah kanan adalah diri Anda dan saya berdasarkan 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 19. Yang saya mau tanya, sekedar brainstorming saja. Manakah yang merupakan bait Allah? Tubuh kita yang kanan. Yang kanan. Lalu bait Allah yang sebelah kiri? Maksud saya bait suci Yerusalem, apakah itu bukan bait Allah? Simbol. Simbol? Itu hanya bangunan. Bagus. Tidak ada kehadiran Allahnya, belum tentu ada kehadiran Bagus. Allah. Bagus. Masih ada respon yang lain? Oke, baik, mari kita belajar bersama-sama. Tadi saya katakan itu adalah brainstorming supaya kita langsung masuk gigi 1. Dan sekarang kita masuk gigi 2. Baik, saya mau memberikan latar belakang sekilas saja supaya akhirnya kita memahami cerita Yohanes 2 ayat 12 sampai 25. Berbicara tentang rumah Tuhan, maka ingatan kita akan kembali ke perjanjian lama, di mana Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membangun sebuah rumah yang disebut dengan kemah pertemuan, yang disebut dengan bait suci atau bait kudus. Bila mana kita membuka Keluaran 25 ayat 8, maka Tuhan berkata kepada Musa, dan mereka, artinya orang Israel, harus membuat tempat kudus bagiku. Kata kudus, bahasa Ibraninya adalah kadas. Itu kata kerja. Sementara kata bendanya adalah kados. Baik kadas maupun kados, jangan kudis ya. Kalau kudis lain lagi. Kadas atau kados mempunyai arti yang sama, yang artinya memisahkan, menjadi kudus, menguduskan diri, atau menyatakan kudus. Atau kita menggunakan bahasa gaul, di mana kata kudus, dikuduskan, menguduskan, sering kita gunakan bahasa diasingkan. Diasingkan artinya dikhususkan untuk satu kegiatan atau satu peristiwa
atau sesuatu yang kita mau supaya itu tidak tercemar sehingga menjadi najis, menjadi berdosa. Itu arti kudus. Kata kerja ini dalam bentuk sederhana menyatakan tindakan pemisahan. Misalnya, memisahkan seseorang atau sesuatu dari kenajisan. Saya kasih contoh. Pendeta itu sudah dikuduskan loh. Bangunan itu sudah ditahbiskan loh. Lihat itu. Artinya dia dikhususkan, diasingkan. Diasingkan bukan mempunyai pemahaman dikucilkan, ya, tidak seperti itu, tetapi dikhususkan untuk sesuatu yang kudus. Jadi bila mana Tuhan berkata mereka harus membuat tempat kudus, maka bangunan itu adalah tempat yang khusus untuk Tuhan. Bila mana kita membaca Keluaran 25 ayat 9, 29 ayat 4, 40 ayat 2, maka tempat kudus itu disebut dengan kemah suci atau kemah pertemuan. Kenapa disebut kemah pertemuan? Keluaran 29 ayat 42 mengatakan, sebab di sana aku, Tuhan, akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Itulah arti kemah pertemuan, di mana Tuhan bertemu dengan orang Israel. Perhatikan baik-baik, tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Betul yang dikatakan oleh Cik Rani tadi. Bila mana tempat itu dihadiri oleh Tuhan sebagai yang kudus, maka tempat itu menjadi kudus. Tetapi bila mana Tuhan keluar dari tempat itu, saya menggunakan bahasa hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, meninggalkan tempat itu, maka tempat itu tidak lagi kudus. Dia menjadi sesuatu yang biasa saja. Imamat 19 ayat 1 dan 2, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi, bila mana kita datang beribadah di tempat di mana Tuhan hadir, bukan hanya tempat itu yang menjadi kudus, menjadi mulia, tetapi Anda dan saya merasakan kekudusan Tuhan itu. Bila mana kita merasakan kekudusan itu, maka kita akan mengambil satu sikap di mana kita akan menguduskan diri kita. Betul, Tuhan yang menguduskan kita, tetapi sikap kita pun harus menunjukkan bahwa kita sedang berada di hadapan Tuhan. Kita tidak lihat Tuhan secara fisik, tetapi kita meyakini hadiratnya, kemuliaannya, kebesarannya, kemegahannya, keagungannya ada di tempat itu. Berdasarkan Keluaran 26 sampai 40, Tuhan memberikan rancangan pembuatan kemah suci dengan segala aturan yang ada. Bapak Ibu lihat gambar itu luar biasa sekali. Tuhan memberikan kepada Musa dan kepada orang Israel rancangan yang luar biasa agar mereka membuat tempat kudus bagiku, kata Tuhan. Bapak Ibu perhatikan bangunan yang ada yang dikelilingi oleh tembok. Saya gunakan bahasa tembok lah ya, tirai, menggunakan tirai. Bangunan itu sangat sederhana, dari lapisan kain-kain, dari kulit-kulit binatang, tetapi fungsi daripada halaman, Bapak Ibu lihat bagian depan itu ya,
semacam ada kayak pintu masuk gitu ya, ada tirai yang terbuka, itulah pintu masuk. Pintu masuk ke halaman bait suci. Di sana ada mezbah korban bakaran, tempat membakar korban-korban, baik itu lembu, sapi, lembu itu sapi ya, kambing maksud saya, domba, atau burung, tekukur, merpati, atau apa saja. Lalu di depannya lagi, arah menuju kepada Ka'bah, Bapak Ibu sudah mengetahuinya masing-masing. Saya hanya memberikan gambaran garis besar saja. Di sana ada mezbah cuci tangan, oleh karena darah kena kepada tangan, maka harus dicuci di sana. Lalu lihat, mereka akan masuk ke pintu pertama daripada kemah suci itu. Itu adalah ruang yang suci. Lalu di bagian belakang ada tirai yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang yang maha kudus. Ini hanya garis besar saja untuk kita masuk kepada Yohanes 2 ayat 12 sampai selesai. Keluaran 40 ayat 33 mengatakan, didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Dalam kehidupan sehari-hari, di mana orang berdosa akan mengakui dosanya, maka dia akan membawa korban bakaran sesuai kemampuannya. Bila dia sangat miskin, dia akan membawa tepung. Bila dia sanggup membeli merpati atau tekukur, dia akan membawa burung itu. Bila mana dia lebih kaya, dia akan membawa domba. Kalau dia sangat kaya, dia akan membawa lembu. Lembu itu akan dibawa ke pelataran, apa itu namanya, bait suci, halaman itu. Bapak Ibu lihat itu, ada domba di sana. Maka yang akan memotong domba itu adalah si pendosa. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Ketika saya berdosa, entah apapun dosa saya bawa kambing atau domba, lalu saya akan menumpangkan tangan saya di atas kepala domba itu sebagai lambang bahwa dosa yang saya miliki dipindahkan ke hewan itu. Lalu dengan tangan saya akan memotong domba itu. Di sini menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah potong ayam? Ketika ayam itu dipotong, ketika pisau itu menggorok leher ayam itu, apa yang terjadi dengan ayam itu? Dia kelojotan, dia merasakan satu sakit yang amat sangat. Begitupun dengan domba itu. Kita harus memegang domba itu oleh karena pisau yang sangat tajam itu sedang menyembelih lehernya. Itu sakit Bapak Ibu. Pada waktu kita memotong, pada waktu orang berdosa itu memotong leher daripada hewan korban bakaran, dia dapat merasakan betapa sakitnya Yesus di kayu salib, menanggung dosa manusia. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak tega potong ayam, potong kambing, dia serahkan kepada orang lain, tapi dia tinggal makan. Bukan itu ya konsepnya. Tetapi poin yang mau disampaikan adalah dosa menyakiti hati Tuhan. Bila mana berdasarkan Keluaran 40 ayat 34 sampai 38, Bapak Ibu lihat di ujung sana ada awan, di atas kemah pertemuan warna hijau dan kuning itu ada awan. Saya baca. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Kalau awan itu turun,
maka itu tanda bahwa mereka harus membangun kemah pertemuan. Tetapi setelah kemah itu dibangun dan digunakan, bila mana awan itu terangkat, maka itu tanda bahwa mereka harus melipat tenda-tenda mereka, kemah pertemuan dilipat, maka mereka harus berjalan kembali di padang belantara itu. Ini menjadi hal yang menarik untuk kita semua.